Bu Titin, halo Bu Titin, masih nyambung ya? Oh ya, Bu Farida, halo Bu Farida. Halo juga. Iya. Lama gak jumpa Bu Bari ya. Nggih, Pak. Pripun kabare, Pak? Yo tungone jenengan saya lah. Alhamdulillah. Iya. Serak-serak yo. Kena banyu laut terus Pak Bu. Nggih, Pak, niki banyu garam terus iki. Ya nih saya asin ki saya kuat, saya pengkuk kakoh. Waduh. Ayo Bang, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat siang, selamat sehat, kemudian selamat datang bagi teman-teman yang memang lama nggak ketemu, akhirnya kita bisa bertemu kembali di acara KKVI ya, karena sih hampir lebih dari 8 bulan ya, hampir 9 bulan kayaknya Pak Arif ya. Jadi kita ini sudah lahiran, jadi kita lahiran kembali. Karena sudah hampir 9 bulan lebih kita tidak ketemu, kita ketemu kembali di forum KKVI pada khususnya. Nah, teman-teman yang saya hormati, terkhusus kepada Ibu Titin dan Bu Farida, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Yang pertama memang untuk KKVI pada periode ini sementara dari mulai bulan ini ya, dari mulai bulan ini sampai beberapa waktu ke depan itu memang sementara saya pegang dulu sebagai koordinator KKVI. Jadi ini sifatnya sementara karena memang Ketua KKVI Bu Budiana memang sedang tidak memungkinkan, ada beberapa hal yang memang beliau harus selesaikan. Jadi untuk kepengurusan KKVI sementara dipegang oleh saya selaku koordinator bidang organisasi. Tersebut adalah hasil dari kesepakatan rapat kemarin beberapa waktu yang lalu oleh tim inti dari KKVI. Nah, Bapak Ibu, kemudian akhirnya kami mengundang beberapa orang, ada Bu Titin, kemudian Bu Farida, kemudian ini sebenarnya ada Bu Ika, Bu Eko. Bu Ika. Kalau Bu Eko kan memang pengurus intinya, Pak. Yang tambahan-tambahan yang baru, ada Bu Ika sama Pak Wisnu, ya. Oh iya Pak. Pak Abi saya belum bisa ketemu, Pak Arif. Kemarin saya belum ketemu, belum bisa menghubungi. Jadi ada dua ini yang belum gabung, berarti Pak Wisnu sama Bu Ika. Sambung ya. Boleh, itu Ya. Nah, intinya Bapak Ibu, intinya yang ada di grup tim kerja KKVI itu sementara waktu kita berharap teman-teman yang di situ kita bisa jadi motornya KKVI dulu, ya, bisa menggerakkan KKVI kembali dengan program yang nanti kita bahas. Pembahasannya kita mulai di hari ini. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya memang ya akan kita bahas sekarang gitu ya, karena kami di tim sebelumnya juga memang kita belum banyak membahas. Nah, kenapa ini sifatnya tim kerja? Karena kita tidak mau mikirin dulu bidang apa itu enggak. Jadi kita pokoknya kita kerjakan dulu apa yang kita bisa, kita leburkan dulu semua bidang tersebut supaya kita bisa gerak dulu dengan leluasa. Tidak terfragmentasi oleh bidang-bidang yang kenyataannya ya bidang-bidang itu kita belum bisa optimalkan sama sekali. Jadi masih mending wis kita kerja bareng saja dulu seperti dulu, baru nanti kalau sudah mapan kita pecah-pecah kembali sesuai bidang-bidangnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi memang
itu yang menjadi latar belakang sehingga ada beberapa teman yang kami undang untuk turut bergabung. Memang nggak semua, tapi kita mulai dari yang kira-kira berkenan dulu. Karena ya lihat sikon KKVI sekarang yang memang masih perlu kita perlu kita dorong kembali untuk bergerak. Itu Bapak Ibu, itu sebagai awalan ya, sebagai awalan kenapa kita akhirnya ketemu. Dan ini sebenarnya forum ini ketemu itu terus terang butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mempertemukan hanya segelintir orang saja. Kemarin kami berempat ketemu, ada saya, Pak Yanto, Pak Arief, Pak Hidayat, ketemu saja itu butuh waktu 4 bulan. Nah ini sudah prestasi nih Pak Arief, Pak Yanto, ini sudah prestasi, kita sudah bisa mengumpulkan sekitar 7 orang itu hanya waktu 2 hari ya Pak Arief ya, hanya dengan waktu 2 hari. Kemarin-kemarin berbulan-bulan itu susah sekali ketemu. Nah akhirnya kita ketemu, dan hari ini harapan saya kita bisa membuat outline rencana yang akan kita laksanakan. Ya, mau apapun juga penting bisa kita laksanakan lah gitu. Dan kita bisa menjaring energi kita saat kita melaksanakan kegiatan. Intinya sih hari ini begitu Ibu. Jadi saya mohon maaf banget. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Titin, Bu Farida sudah bersedia bergabung di siang ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu ada tanggapan dulu kah? Bu Titin, Bu Farida atau teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada ya? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita punya beberapa tanggungan ya sebenarnya. Kayak yang tanggungan yang jelas banget itu sebenarnya pas kemarin kita mau melaksanakan VCT 8 itu ya yang sudah berjalan bisa kita katakan 20% sebenarnya. Ya, 20% konsep dan sebagainya sudah diinikan, tapi gagal dilaksanakan. Tapi memang saya kepikiran kalau kita mengadakan VCT 8 itu butuh resource yang luar biasa begitu, dan untuk saat ini kalau bagi saya kok agak berat itu. Masih mending kita bikin kegiatan yang lain yang lebih mudah secara persiapan. Jadi konsepnya juga nggak terlalu ribet, tapi bisa kita gulirkan lah. Gitu. Jadi saya sih kepikirnya untuk awalan KKVI Reborn, kata siapa kemarin ya? Pak Arief atau Pak Yanto ya? KKVI Reborn, Pak Yanto ya. Jadi KKVI Reborn itu kita buat kegiatan yang kita bisa kita laksanakan dengan SDM yang nggak usah terlalu banyak, tapi bisa cepat lah kita laksanakan. Nah itu kalau tadi saya ngobrol sama Pak Yanto itu kita baru memunculkan 2. Yang pertama kita bikin kegiatan tadi kalau saya ngomongnya itu Canva Edu, tapi nanti dibikin. Jadi nanti kita setting pertama KKV Edu gratis, tapi di level dasar ya seperti yang kemarin dilaksanakan oleh Komet ya Pak Yanto ya. Jadi yang dilaksanakan Komet itu kan juga dasar ya, tapi kan pas Komet itu membayar. Ya, saya kepikirnya kita bikin yang free saja, tapi untuk level dasar. Nanti untuk level selanjutnya, level 1, level 2, level selanjutnya itu kita setting berbayar. Karena Canva itu kan fiturnya banyak sekali dan jarang dioptimalkan karena nggak tahu gitu. Nah itu nanti kita pada pertemuan pertama itu pikir saya cuman itu membuka wacana teman-teman, oh Canva itu wow-nya seperti apa. Nah baru nanti di level 1, 2, atau level 3 bahkan itu kita setting berbayar bos lawewu bos katewu tapi ono bayar. Nah tadi tadi Pak Yanto mengusul ngobrol sih ngoprek tentang Excel mau atau Google Sheet tapi pada level kompleks gitu. Level kompleks itu ya ngolah data, kemudian menampilkan data, bikin database, bikin pemrograman Excel, nah itu kan jarang sekali diungkap ya. Karena kalau diungkap itu juga memang mumet sih. Memang mumet gitu. Nah, tapi
itu sebuah tawaran, memang barangkali memang ada yang membutuhkan, ada segmen yang membutuhkan, nggak apa-apa, kita catat dulu. Nah, saya ada, oh ya, itu yang mau saya usulkan, saya punya usulan yang lain. Kita ada fitur di Google itu namanya Google Data. Itu model penampilan data dari Google, tapi jarang terekspos, tapi memang itu menarik sebenarnya. Google Data namanya. Nah, kalau Google Data itu, kalau teman-teman lihat, atau Pak Arief ya, Pak Arief pernah ikut di Google Master Trainer, itu saat Google Data itu fungsinya saat kita mengetik nama tertentu atau mengetik kata tertentu, nanti sudah akan muncul data-data yang diinginkan. Nah, itu fungsi Google Data seperti itu. Mirip kayak Excel yang tadi Pak Yanto sempat bilang. Ya, tapi itu kalau Google Data basisnya Google, ya, jadi plus-plus gabungan antara Excel, Google Sheet, dan penampil atau filter data. Nah, itu ada beberapa hal yang hanya kepikiran dari diskusi awal untuk nanti kita jadikan setup untuk kegiatan mendatang yang terdekat. Nah, itu Bapak Ibu sementara apa ya istilahnya pemantik dari saya untuk kaitan sama rencana yang akan kita laksanakan di beberapa waktu mendatang. Barangkali Bapak Ibu ada tanggapan dulu atau ada keinginan dulu seperti apa, monggo dipersilahkan. Halo Bu Ida, monggo Bu Ida, Bu Titin, Bu Marni, Pak Hid, atau Pak Yanto. Nyimak dulu, Pak. Oh, okay. Ya, memang gimana? Bu Pak Hid, Bu Titin, ada tanggapan enggak? Belum deh, agak ngrungokne, angel nang ngrungokne aku. Lah nganggo headset. Bu Titin gimana Bu Titin? Tak abseni saja satu-satu. Atau Pak Arief, monggo Pak Arief, ada respon enggak? Silent Pak, itu silent. Iya, ya. Oke, intinya tadi kan rebound ya. Rebound itu berarti kita ada kegiatan yang banyak orang bisa ikut dan memenuhi sebagian kebutuhan dasar teman-teman gitu. Nek perlu ya kalau mungkin suatu saat perlu need analysis gitu, teman-teman ditawari. Tapi kalau kita yakin bahwa itu dibutuhkan, ya bisa aja sih kita jaring langsung buka pendaftaran gitu. Kita sambil mengukur itu. Nah, biasanya, tapi saya nggak tahu ya ini apakah teman-teman yang mau ikut kegiatan itu, karena kan sekarang mereka melihat, kalau melihat, ini misalnya bentuknya sampai workshop ya, sampai berapa JP gitu, itu harus nyantol ke dinas sepeda penilai 1 gitu, kayak gitu. Itu makanya kayak gitu ya, mungkin juga harus kita pertimbangkan gitu. Siapa tahu bisa gitu. Kalau tidak ya levelnya seminar gitu atau webinar dulu gitu. Monggo nanti itu bisa jadi pembahasan lebih lanjut. Nah, habis ini nanti saya pindah modenya ke HP ya, mau jemput anak wedok juga ini soalnya utara hujan angin. Gitu. Saya jadi lihat keluar ya Pak Arief. Oh ya. Sini tadi sempat angin, terus ini saya ditelepon istri karena nggak berani jemput anak wedok kan di Kalasan. Saya tak pindah ke mode HP. Gitu nggih. Ya. Iya Pak. Saya live dulu dari sini. Ini saya pakai laptop. Oke.
Ya, menarik ini need assessment ya. Kalau saya nyebar need assessment kemana ya? Berarti ini masalah database ya Pak Yubi ya. Ya, jadi kalau yang Pak soundingkan tadi ada 3 Pak Hid. Yang pertama Canva Edu, tapi nanti lebih dalam ya. Kemudian kalau biasanya kan hanya dasar-dasar aja. Kemudian yang kedua Excel dan Google Sheet. Yang keempat Google Data. Yang ketiga nih Google Data. Yaitu database. Yang 2, 3 itu database, lebih ke database biasanya ya. Gimana Pak Id? Ya, sebetulnya kita basicnya harus mengarah ke database untuk pengembangan guru itu kan sekarang untuk penilaian itu kan sangat kompleks sekali ya, apalagi yang KM itu kan cukup kompleks pengamatannya dan sebagainya. Tetapi pada saat penilaian di rapotnya terlalu sederhana menurut saya itu. Karena apa? Mengambil hanya satu kemudian harus memasukkan beberapa item-item yang lain. Nah, itu kan sederhana banget, tetapi cara pengambilan datanya, pengambilan penilaiannya kompleksnya minta ampun. Nah, itu yang dibutuhkan adalah database itu sebetulnya. Excel atau apa yang mudahkan guru untuk memasukkan, tapi endingnya cuma tunggal. Begitu Pak Yubi menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana saya kurang tahu ini. Ya. Bu Titin, ada masukan Bu Titin? Belum ya Pak. Kalau tadi yang Canva itu ya mungkin bisa jadi ini ya, jadi modal guru untuk PAK ya. Setidaknya walaupun tidak untuk PAK dia punya produk untuk portofolionya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang pemikiran ke yang base data tadi itu karena selama ini kami difasilitasi dengan aplikasi. Jadi memang Titin suaranya hilang. hilang. Iya. Oh. Oke banget sih lali nanti. Bar anjuk ngerti-ngerti langsung F. Putus. Dengar nggak Pak? Enggak. Enggak dengar apa-apa. Ya makanya bar A langsung F menculat loh. Tak copotnya headsetnya. Sekarang dengar nggak? Nah, sudah sekarang. Nah, kalau dari yang tadi alternatif tadi, saya cenderungnya ke yang bisa menghasilkan produk. Dalam arti guru itu kalau ada produknya, dia bisa untuk sangu golek pak. Tapi kalau tidak bisa, nah dia bisa untuk portofolionya. Dalam arti untuk brandingnya guru. Dia punya apa, bisa apa, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang database tadi, yang Excel kayak gitu, memang kalau yang kami ini guru SD ini banyak terfasilitasi dengan aplikasi-aplikasi yang sangat banyak sekali yang kami itu bisa milih. Apalagi kami yang di negeri itu sudah ada e-rapot yang sudah terkonek dengan Dapodik itu ya sangat-sangat terbantu. Gitu. Jadi kalau untuk pengolahannya memang ya istilahnya sebisa kami kalau yang di Excel itu. Dan untuk saya memang pernah tertarik ya mempelajari Excel lebih dalam. Tapi setelah saya pikir-pikir dalam jangka waktu dekat itu
belum terpakai gitu loh, belum terpakai. Dan bukannya Eman belajar, tapi Eman nanti akan segera lupa kalau tidak dipakai. Seperti itu, Pak. Dan itu tadi dengan pertimbangan kalau kita mau mengadakan kegiatan supaya bisa laku itu ya tadi ya itu harus bisa gandeng dinas itu tadi, Pak. Jadi sertifikat yang dibawa itu bisa istilahnya digowo ning PAK gitu. Itu, Pak. Iya. Kalau yang dinas saya jawab dulu ya. Kalau yang tentang aplikasi nanti kan masih diskusi ya. Kalau untuk dinas kemarin kita sudah nanti rencananya kita akan kerjasama sama MP Bahasa Inggris ya untuk ke dinasnya, karena MP Bahasa Inggris itu ketuanya Pak Arief untuk yang dinas provinsi. Jadi nanti kita masuknya lewat itu untuk nanti bisa kita mendapatkan tanda tangan dari Dipora. Jadi nanti lewatnya itu untuk nanti kita bisa masuk ke Dipora, tanda tangannya Dipora DIY. Jadi nanti biar enggak tersegmentasi kota kabupaten, jadi nanti pakainya Dipora DIY. Nanti kita akan kerja bareng dengan Pak Arief di MGMP Bahasa Inggris. Gitu ya Bu Titin ya kalau untuk yang dinas. Nah, kalau untuk yang ya tadi ya. Kalau Bu Titin tadi ditekannya lebih ke Canva karena lebih dekat untuk kepakainya ya, biar enggak banyak belajarnya tapi banyak lupanya. Iya, ada 2 usulan. Bu Marni lagi di jalan. Bu Farida, barangkali Bu Farida mau menambahi pemikiran Bu Ida. Pripun ya Pak, kalau saya cenderung ke usulnya Bu Titin tadi sih. Mungkin kalau ke arah data itu memang tidak semua guru, maksudnya yang di SMK saja untuk e-rapot juga sudah ada yang connect ke Dapodik gitu loh. Jadi mungkin cenderung ke setuju ke Bu Titin tadi nek saya. Mungkin itu Pak. Oke. Di sini. Tapi kira-kira Bapak Ibu, Canva ini masih cukup menarik nggak ya menurut? Kalau bagi saya kok masih menarik ya Pak, karena bisa digunakan untuk modal guru membuat media pembelajaran. Dan media pembelajaran itu akan selalu istilahnya selalu dibuat, diperbaharui, diupdate, dan selain itu juga bisa dinilaikan terus. Wela-wela. Canva juga lumayan loh. Nanti selain database ya Canva juga bisa untuk Canva Expert itu loh yang kita bisa membangun satu aplikasi yang berkesinambung gitu loh. Satu aplikasi bisa diakseskan satu topik selesai, kemudian sudah ada sampai apa itu soal-soal, ulangan hariannya dan sebagainya kan bisa sebetulnya. Canva Expert itu mungkin Bu Farida kan yang master Canva itu. Betul Pak, masih masternya Pak Zubi itu. Tadi itu masternya itu Bu Titin, Bu Master. Rebutan master. Ya kemarin yang ikut master Canva itu sopo? Aku main nonton do pada ikut, aku main nonton agak memang pelatihan sih masalahnya. Malah nggak tahu nih master Canva. Apa Bu Titin master Canva?
Ada. Banyak sih Pak diklat-diklat tentang Canva itu sampai berlevel-level itu banyak juga. Farida pernah ikut yang berlevel-level kah? Yang terakhir itu Bu Arpeni, Pak. Bu Ya. Arpeni itu ikut trainer for Canva. Jadi dia punya strukturnya ya kemungkinan ya. Punya Iya. materinya ya. Kemarin saya sempat ini, loh Bu, tahu itu Pak, saya nggak dijawe lah. Bu Titin bisa Ya. minta itunya nggak Bu Titin? Bisa minta ke Bu Penny strukturnya aja biar nanti kita bikinnya struktur seperti itu. Minta apa? Struktur Minta apa? Level itu? Oh ya, coba nanti tak tanya beliau. Jadi kalau kita punya kurikulumnya itu kan kita nggak perlu bikin sendiri gitu maksudnya. Ya, ya. Kocok Pak Yubi. Nah, bayangan saya sih cuma gini Pak Bu. Pas kemarin saya mikirkan Pak itu kalau mau Canva secara mendalam kan nggak mungkin hanya 2 jam, bahkan 3 jam itu sebenarnya kurang gitu. Karena kan ada banyak sekali sekarang fiturnya itu nggak kayak dulu pas awal-awal kita pakai Canva itu sebenarnya kalau dulu kan cuman bikin poster ya, tapi sekarang itu kan udah banyak banget sampai edit video, hyperlinknya udah bisa, kan itu banyak sekali. Nah itu kan kalau mau benar-benar dieksplor Canva itu benar-benar memang 32 JB itu memang memungkinkan banget sebenarnya. Kalau dieksplor secara mendalam. Bu Pak Yubi, pengamatan. Ya Bu, ya Pak. Kalau Canva itu satu bagian itu bisa Putus ya Pak. Satu bagian bisa apa Pak? Neng kampung ke, memang neng gawe tugasnya. Ya, Kalau ya. yang itu mungkin Pak Yubi, kalau Canva itu kalau pernah dengar Kang Dero ya, Kang Dero itu sampai ke level 5. Saya pernah ikut itu Bu. Ya. Ya. Terus dari level 1 sampai level 5. Apa sekarang udah 6 ya Bu Titin ya? Saya terus hanya berapa kali itu terus berapa level itu terus sudah. Karena beliaunya duta Canva sih. Oh, Kang Hero itu duta Canva ya? Dero. Dero. Oh, Hero Iya, Hendi. Duta Rumah Belajar Bu Yulia Donasari bareng sama itu. Nah, ini sebentar, saya mau nyimpulin dulu. Kalau melihat dari obrolan berarti kita nggarap Canva dulu aja ya. Dari obrolan tadi itu, berarti kita mengkerucut, kita akan membuat event tentang Canva ya. Oke. Nah, menurut teman-teman, yang pertama saya pikir dulu untuk event pertama, lihat sikon-sikon kita harap for ya. Kalau menurut teman-teman kita perlu pakai leveling apa enggak? Apa langsung kita bikin struktur aja 32 JP apa saja gitu? Kayaknya perlu. Apa Bu? Perlu bikin leveling. Jadi pemula, kemudian yang middle, kemudian yang expert tuh kayak perlu seperti itu. Kemudian di situ juga ada pembagian materi. Jadi kalau pemula nanti yang dipelajari ini, yang middle ini, yang expert ini perlu.
Berarti nanti di awal itu kita perjelas ya, Canva yang akan kita lakukan pada tanggal sekian ini Canva level apa gitu ya. Dengan materi apa gitu ya. Ya. Ya, nanti penonton tidak kecewa ya. Nah, usul saya, Bu Titin, kita ngobrol sama Pak Yanto, untuk level pemula itu kita Canva-nya gratis dulu. Baru nanti pada level yang middle dan expert, nanti kita mulai berbayar. Nek menurut teman-teman, kayak gitu gimana? Ya manut bae, Mas. Pak, Ya, Canva Pro ya, yang bayar itu dengan Canva Edu, ya. saya ini belum bisa membandingkan. Dalam arti, sebenarnya fasilitasnya itu seberapa samanya. Tetapi selama ini setelah saya tahu pakai Canva Edu itu gratis dan tidak sama seperti Canva Pro, ya tidak ada watermark, tidak ada fasilitas apa remove background, ada fasilitas ini sepertinya kok nyaman-nyaman saja ketika saya tidak ke Canva Pro. Sepertinya yang membedakan atau keunggulan dari Canva Pro adalah bisa untuk ini affiliated apa itu? Apa? Afiliasi. Itu kayaknya cuma bisa itu. Saya pernah mencoba mengikuti itu dengan Canva Edu, nggak bisa, nggak dapat balasan email. Oh. Jadi orang iso golek duit. Sepertinya intinya itu. Ya. Kayak gini, maksud saya tadi itu bukan kita menawarkan Canva Pro, itu bukan. Ya. Tapi maksud saya itu pemula itu, jadi kalau pada Canva pemula, pas kita tawarkan di flyer itu Canva pemula itu dengan kompetensi Canva pemula, ini semua Canva yang saya bilang ini masih mindsetnya masih Edu semua ya, bukan juga lari ke Pro, enggak. Jadi ini Canva yang pemula, middle, dan expert itu semuanya pakai Canva Edu, tidak pakai Canva Pro. Lalu yang membedakan Pro-nya, yang membedakan yang berbayar tadi apanya, Pak? Berbayar itu pada level saya middle sama expert itu karena semakin kompleks, terus Berbayar. membayar gitu maksud saya. Nah, betul kan. Ya. Jadi kalau yang awal-awal itu semuanya free gitu. Habis itu baru membayar. Atau membayar semua, atau gratis semua ya nggak apa-apa. Saya itu cuma ini aja. Ya ojo gratis kabeh, Pak. Awang kita itu real ya butuh nyep-nyep ya. Ya, butuh wedang buat tampilan ya. Saya saat ini tuh sedang ikut ini Canva semi privat. Dulu saya bayarnya 300.000. Oh, itu jelas bayar. Iya loh, kamu bayar lah yo. Oh, kuwi bayar kok ya, kita ya bayar. Masa gratisan terus? Nek gratisan ini saiki jadi kementerian. Omong nyatanya sekarang itu beberapa teman-teman kita di berbagai daerah itu kalau menawarkan itu mesti saat kita klik tetap tidak ada kata gratisnya, tetap bayar sebetulnya. Walaupun itu hanya 25.000 atau berapa ribu itu aja mesti bayar. Itu yang Kang Dero itu, Pak. Di pemula itu gratis, tapi kalau mau nanti sertifikat yo bayar. Lah iya podo wae to nek sertifikatnya mau kita keluarkan, ngetokne duit nek ora kepengen sertifikat yo ora apa-apa gratis ngono lho. Jadi jika kita mereka membutuhkan sertifikat maka berbayar, jika tidak ya tidak ada sertifikat. Gitu. Nah, ya sertifikatnya tidak free gitu loh. Nah, nek ya berarti kita beberapa sudah satu frame ya. Ininya nanti kita ada yang free, ada free-nya, kemudian ada berbayarnya. Nanti kan berarti kan kita akan mulai nyusunnya modelnya seperti itu. Jadi set awalnya gratis, kemudian kesananya berbayar. Karena memang nek berbayar ini juga keseriusannya kan beda. Sebentar, saya tak dengerin Bu Titin.
yang privat itu seperti apa Bu Titin? Yang tadi jenengan sampaikan itu? Karena saya itu online, jadi saya hanya dapat video-video, Pak. Jadi memang saya dimasukkan grup yang isinya hanya saya dan beliau, kemudian ada materi-materi. Ketika saya tidak mendapatkan materi yang saya mau, saya tinggal minta. Saya minta tolong diajari bikin ini. Akhirnya dia akan bikin video untuk ngajari saya, karena sudah ke semi privat ya, jadi memang belajarnya sudah selamanya. Minta materi apapun akan diberi. Seperti itu. Nah, sebelum saya ambil yang semi privat, saya itu ambil yang per materi, sekitar 40 sampai 50 ribuan per materi. Gitu. Jadi mau bikin digital digital painting pakai Canva. Mau edit video pakai Canva, ini 59.000, ini 49.000 kayak gitu. Oh. Itu saya sudah berkali-kali. Saya tak bikin gitu aja ya, lumayan aku cepet juga aku. Iya, jadi dia hanya menyiapkan video itu loh, Pak. Video yang diberikan ke banyak orang dengan bayar yang sama, ya. Bikin video 1 kali, itu dosen UIN, Pak. Oh, dosen UIN. Ya. Udu Lovandrika ya Umi ya? Bukan, namanya Eis Marlinan. Halo Vandrika titik-titik bayar ngono ya modelian. Pinter ya. Ya caranya memang kayak gitu itu, Pak. Jadi caranya seperti itu. Kemarin saya ngikut bayar untuk sertifikat, tapi sertifikatnya aku ngekei laporan ya ora sertifikatnya nama tuh tenan nih, padahal bayar. Gue yang melaksanakan Lovambe gue. Ada kok, Pak. Lovandri itu yang dari UAD ini kenapa, Pak? Iya betul. Pak Lovandri dari UAD. Dosen UAD. Iya, iya. Pernah ikut yang Ken Master itu? Ken Master nggak bayar, Mbak Titin? Bayar. Bayar 50.000. Kemudian kalau saat itu ada beli itu loh yang Ken Master Pro. Ken Master Pro. Ya, Ken Master Pro hanya berapa bulan tuh loh? 75.000. Oh iya saya pernah dengar itu. Ya. Tapi itu pro-nya cuman beberapa bulan. Iya. Iya. Dan yang saya ikuti yang ini tuh juga Canva-nya karena dia bukan guru, bukan dosen, tapi pegawai UIN tuh. Dia pakainya Canva Pro. Nah, Canva Pro-nya sehingga ketika kita ikut kelasnya dia, itu ya disarankan ya langganan ke dia. Ya gitu. Kalau Jadi, Canva itu sebenarnya udah cukup banget sih sebenarnya untuk kita. iya, sudah cukup banget. Enggak. Kalau yang malah bingung gue ngopo. Yang gue golek duit gue mau, Pak. Ya masalah nggak semua guru tuh kepikiran duit. Iya, dan dia itu sudah bayarannya sudah dolar karena itu. Banyak yang langganan Canva Pro lewat dia. Terus nanti bisa diuangkan itu ya? Iya. Untuk royalti sekolah Canva barang saya bisa. Iya. Kayak sih mungkin nanti itu nanti bisa jadi suatu, mungkin nanti di beberapa segmen bisa dibuka untuk membuka wacana itu gitu. Peluang dari Canva meskipun itu apa ya hanya sebagai wacana, karena aku sendiri juga nggak ngerti, padahal nggak ngerti tentang hal begitu. Oke ya. Ya, artinya tinggal setengah jam. Ini aja, kita kalau memang mau fokus dalam kegiatan kali ini, dalam periode ini, dalam tim kerja kita ini, saya coba kita buat sebagai tim Canva dulu, tim Edu Canva ya, Education for Canva, jadi pembelajaran tentang Canva. Kita buat grid
berapa grade gitu ya. Ada mungkin sampai ke expert atau intermediate gitu, atau dengan menggunakan istilah angka grade 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jelaskan poin-poin utama dari yang pada setiap grade-nya itu. Nah, nanti mana yang, kalau saran saya sekalian aja kita berbayar dari awal sampai akhir. Yo rasa oke-oke lah. Iya. Oke, Pak Hid, makasih. Berarti kita punya 2 kesepakatan ya. Yang pertama kesepakatannya kita bahwa nanti kita akan menggarap Canva. Kemudian yang kedua kita akan membuat leveling pada workshop Canva tersebut. Jadi nanti ada Canva untuk pemula, kemudian Canva untuk bahasa awal tadi, ada middle dan expert ya. Intermediate toh, middle, expert, intermediate. Aku ikut bingung mana aku ya. Advance, intermediate atau advance. Jadi expert sama advance itu lebih tinggi advance nanti. Jadi dia itu semacam ahli gitu loh. Ini saya ngajar orang ya. Advance-nya itu saja tidak bisa semua material tentang Canva advance. Tapi kan advance ada advance Canva video, ada advance Canva presentation, ada advance Canva foto apa itu. Edit foto tuh juga banyak loh. Lah ya, edit foto grab ya jenenge istilah iki yo. Canva for fotografi atau Canva for poster. Kemudian jadi, ada yang Pak, yang ini infografis, Canva for infografis itu perlu kita perpilahkan seperti itu. Atau kemudian ke sistem Canva yang pakai aplikasi jadi IKM atau apa itu. Integrate manajemen apa integrate nganunya media itu, integrate media itu loh. Jadi kita link ke video, link ke soal, link ke gambar, atau link ke animasi gitu kan, itu udah berbeda tipe dari yang biasa kita pakai. Ya, link ke kuisis nanti. Iya, betul. Karena kalau udah kuisis nanti kita membuat semacam edu kuisis yang expert, edu kuisis yang berjenjang juga. Karena kuisis sendiri ternyata juga tidak bisa kuisis beginner dengan kuisis expert beda ya ternyata. Aku melihat itu. Aku ngomong beginner terus masalah yang kuisis sih. Bu Titin kuwi saya kuisis master. Masih tuh. Halo, kan kemarin ikut kuisis yang dapat gratisan itu. Dapat Budiana tarif barang toh Pak, yang untuk barang toh jenengan barang toh Pak Yubi difasilitasi KKVI kayak biar diseminasi. Waktu itu aku nggak ikut, Pak Yanto yang ikut kayaknya. Tapi ora lulus Pak Yanto. Aku kayak tarif barangnya ya ora. Barangnya lu lulus apa sih lulus kayak? Sing kuisis. Ya wes. Wes, mulai kuisis sing kok dhisik. Enggak, maksudnya gini Canva. Canva kalau kita sudah integrate, nanti mungkin akan memunculkan baru. Workshop baru. Nah, workshop baru itu nanti ada setelah Canva-nya selesai, baru kita munculkan workshop baru, workshop kuisis itu atau workshop yang lain. Nanti karena integrate-nya itu di advance-nya itu. Oke, berarti ini kita ada beberapa clue ya. Selamat datang Pak Wisnu. Bapak Kepala. Nah, ini juga master ini, Pak Wisnu ini. Oh, gue master kabeh wis di master ya, Pak. Nah, kuisis, Canva dan apalagi itu beberapa itu. Welcome back Mr. Wisnu. Selamat jumpa kembali. Putus Pak Wisnu suaranya. Ya ini hujan nih di sini. Maaf ya, terlambat ini. Mendung. Nah, ini Mas... Pak Yubi ini yang depan atau belakang ini kok? Double ini. Kembarannya itu, Pak. Oh, kembarannya ya. Ya, Pak. Kelihatan kalau pelatihan itu curang tuh begitu, Pak. Oh iya. Betul. Bisa ditinggal. Saya mengikuti dulu obrolannya, nanti belum nyambung ini nanti takutnya salah
Ya, ya masuk intinya ya. ini tadi kita ngobrol ngalor dulu Pak Wisnu, kemudian ketua kita mencarikan bahwa nanti kita akan membuat set KKVI di awal. Untuk KKVI Reborn ini kita akan mengupas Canva, tapi kemudian Canva-nya nanti kita akan bikin workshop Canva yang menggunakan sistem level ya. Jadi Canva pemula, Canva middle, Canva expert, Canva advance. Nanti akan disusun strukturnya di Canva middle, giveaway dan sebagainya. Kemudian ini nanti akan disetting berbayar. Oke, Bapak Ibu, untuk setting pelatihannya, apakah kita akan menggunakan pelatihan yang model daring apa model luring? Daring wae Bang, mergane engko ndak mahal. Nek luring. Mendadak ono bensin weteng barang larang. Ya, ada yang usul daring, ada lagi teman-teman yang memungkinkan. Tapi daring murni tujuan. Kalau murni daring ya kita tidak perlu harus berkumpul, kira-kira harus ke sana kemari itu ya. Jadi tetap benar-benar murni daring. Atau kalau mau pakai blender, jika peserta membutuhkan bimbingan secara langsung, maka nanti akan apa ya? Akan konfirmasi dengan pembimbingnya. Bagaimana pertemuan, berapa orang, ini pertemuan di mana? Itu namanya kita sudah tidak murni daring, kalau gitu sudah blended itu. Repot, Pak. Nah, makanya itu kalau mau daring ya kita harus murni daring. Tidak ada kata janjian ketemuan neng ngendi ngono, neng resto apa neng kafe. Kayak Bu Titin biasanya ketemuan neng kafe, neng sebelah omah. Dulu waktu visiting. Oke. Kalau pengalaman Bu Titin ikut pelatihan daring Canva gimana Bu Titin? Apanya, Pak? Kan kemarin jangan mengikuti Canva banyak di daringan ya. Nah, itu seperti apa yang dirasakan? Yang dengan Yulia Donasari sama Kang Dero itu pakainya Zoom. Jadi ada Zoom dulu, kemudian nanti ada tugas. Ya, jadi diajarinya pakai Zoom, kemudian ada tugas. Itu untuk satu kali workshop itu sekitar 45 materi. Tuh. Nah, kemudian nanti peserta itu dimasukkan dalam tim. Ya, tim Canva. Jadi mereka gunakan Canva Pro itu kemudian jadikan satu tim per kelompok seperti itu sambil untuk pengumpulan tugasnya. Nanti kalau sudah di akhir mau sertifikat itu baru bayar, dan awal-awal itu ada ini untuk mendapatkan Canva Pro berapa lama gitu loh. Nah, kalau nggak mau bayar ya nggak dapat sertifikat dan nanti akan dikeluarkan dari grup tim yang di Canva itu. Wah, kejem tenan kuwi. Oh, Iya. memang untuk mendapatkan rupiah ya harus berani kejam. Ya. Ayo, itu gini proyeksinya kita pakai kayak Siamolek itu loh. Jadi kita murni online, you know. Ada beberapa penugasan yang ada di semacam tempat tertentu. Kemudian pengirimannya di situ pada waktu tertentu online. Pakai Zoom atau apa, ya kan cuma kayak gitu. Pada saat kita mau model pola berbayarnya bagaimana ya itu nanti kita bangun sistem finansnya itu. Bentar. Kalau punya, sebentar Pak. Tadi soalnya ada Pak Po lewat. Jadi saya ikuti yang satunya tadi, yang dari UIN tadi itu lewatnya ke Telegram. Jadi kita dimasukkan dalam 2 grup materi dan grup diskusi. Materinya diberikan hanya dalam bentuk video YouTube.
YouTube-nya ini memang tertutup, jadi hanya peserta yang bisa buka. Nah, kemudian ya hanya diajar di situ, nanti bisa konsultasi ke ketua kelompoknya. Nanti ada dibuat kelompok-kelompok kan, biasanya pesertanya juga banyak. Seperti itu. Nah, yang dapat sertifikat juga yang mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ini dikirim ke medsos ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah link medsosnya. Ini yang memang membayar sejak awal. Jadi sejak awal ikut ini sudah bayar, tidak hanya ketika mau dapat sertifikat. Sudah bayar tapi nggak pernah ngerjain tugas, ya nggak dapat sertifikat. Seperti itu. Jadi yang pernah saya ikuti polanya seperti itu, Pak. Jadi semuanya daring ya? Ya, daring. Semuanya daring. Ya. Ini ada yang kepengen luring nggak ini? Enggak. Kalau luring tuh repot, Pak. Nyipake konsumsi barang, golek nggon. Nanti nambah biaya. Ya. Ini sebelum diputuskan, saya cuma kepikiran gini. Untuk model Canva, jika kita menggunakan model daring, itu efektivitas penyampaian dan efektivitas peserta untuk mempelajari itu seperti apa? Karena asumsinya kalau untuk yang model-model pemula, resikonya kan tinggi untuk mereka itu tidak ngerti gitu. Itu aja. Kemarin saya sempat ngajarin Canva untuk pemula pas di SMP Banguntapan itu lumayan kerja keras sebenarnya, tapi nggak keras-keras amat, tapi lumayan kerja keras. Tapi lumayan mereka bisa cepat ngerti gitu. Nah, kalau untuk yang model middle dan expert dan advance, menurut saya kalau daring malah memungkinkan karena mereka sudah punya dasar-dasarnya. Nah, kalau untuk yang level pemula, itu yang saya agak mikir-mikir kalau murni daring. Karena kan kalau yang sudah lumayan ngerti kan dikasih kayak saya mempelajari di YouTube aja kan udah gampang. Oh, nanti kesini. Cuman luring dalam hal ini yang saya maksud memang luringnya tidak seperti luring biasanya yang harus menyediakan konsumsi dan sebagainya. Enggak. Jadi kayak misalnya gambaran, kalau saya gambaran luring ya, dalam gambaran saya itu kayak anak-anak kita mau les itu. Anak kita mau les itu kan dia tidak kita kasih snack, tidak kita kasih minum, nah ya mereka datang aja les, kemudian mereka mengerjakan, sudah urusan perut itu sudah menjadi urusan masing-masing gitu. Kalau kayak kita bicaranya model les itu bayangan saya. Itu yang kita pikirkan. Saya memahami yang dimaksud Mas Yubi tadi. Memang efektif untuk pemula. Kalau peserta memang tidak kita kenai biaya, tetapi kita sebagai penyelenggara pastilah memikirkan tempatnya mau di mana. Kemudian kita sendiri penyelenggara pasti membutuhkan akomodasi. Dana di KKVI saat ini yang saya pegang itu sekitar 5.400.000. Nah, kalau untuk event ini saja nanti bagus Mas Yubi, tatap muka itu bagus sekali. Tapi kira-kira habis berapa gitu loh. Kita ngumpulin kemarin agak susah. Mungkin perlu dipikirkan juga. Kayaknya kalau yang luring itu ya tidak gratis gitu, gimana Mas Yubi? Apa yang gratis? Yang terakhir tadi nggak kedengeran. Yang luring itu tidak gratis gitu loh. Kalau benar-benar ini kan diajari, kalau tatap muka langsung itu kan diajari dari nol banget gitu loh Mas. Tadi jenengan mengatakan benar-benar peringatan lah. Itu ya baiknya menurut saya berbayar walaupun berapa gitu. Yang luring loh Mas. Oke. Tadi sih kalau tadi itu kita sepakati semuanya berbayar kok Bu. Iya, saya dengerin dari tadi Mas. Cuman yang jenengan maksud terakhir tadi kan ngajarinya lebih nyata memang kalau tatap muka untuk pemula.
Ngoten Bang. Nah, terus kan kita juga membutuhkan tempat. Kalau pesertanya gratis, kita panitianya apakah tidak ada akomodasi? Kan nggak mungkin gitu. Panitia ini aku awal Mbak. Lo pangan dhewe-dhewe ora wedang dhewe-dhewe ngono. Kalau mau seperti itu ya monggo siap-siap aja. Ya, ada tanggapan yang lain? Sebenarnya cukup bagus idenya Mas Yubi. Cuma masalah tempat itu nanti di mana sing kira-kira ya free lah, taruhlah nggak ada biaya untuk sewa atau apa. Kuwi kira-kira mana kan gitu. Sing memungkinkan paling banter nanti sekolah ya. Kan Pak Arif barang itu kan punya internet yang agak besar tuh kapasitasnya, mungkin bisa diminta. Ini Misalnya loh. ya. Ini Pak. Ini kan sifatnya brainstorming dulu ya. Mungkin nggak misalnya gini. Mungkin misalnya gini. Jadi pas saat awal kita pemula itu langsung kita bagi beberapa titik misalnya. Taruhlah misalnya satu titik itu isinya hanya 30 orang. Ya, misalnya gitu. 30 orang. Nanti kita ambil 4 atau 3 titik lah. 3 titik yang masing-masing titik itu diisi 2 orang. Durasinya taruhlah misalnya 3 jam. Ya, 3 jam, 3 titik dengan 30 orang. Asumsinya itu nanti di sekolah itu juga sudah memungkinkan karena rata-rata kalau tempat di sekolah itu memuat 30 orang. Misalnya gitu. Kalau ini kalau gambaran saya kalau luring ya, sehingga nanti tidak akan merepotkan banyak hal. Untuk pemateri di masing-masing titik itu bisa kita gunakan sistem yang terdekat. Misalnya untuk kota terdekat di mana misalnya di sekolah saya, taruhlah di sekolah saya nanti yang isi saya sama Bu Titin atau saya sama Pak Hid. Kemudian segmen yang agak Jawa nanti yang isi Pak Yanto sama Pak Wisnu misalnya. Tapi itu 30 dengan timing waktu yang sama. Misalnya seminggu kita laksanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti peserta dibagi titik ini, misalnya bayangan saya gitu. Kalau misalnya tawaran luringnya begitu, tawaran luring itu efektif apa tidak? Kalau ini dirasa tidak efektif ya sudah kita lari ke daring gitu. Itu yang paling simpel. Pak. Ya. Satu ya dari masing-masing pemateri itu berbeda ya. Kemudian karena yang diinginkan oleh peserta itu juga akan berbeda dengan kitanya akhirnya melenceng. Itu. Tadi kan terus sama dia nggak percaya kalau kita udah sholat. Jadi mungkin supaya jangkauannya juga lebih luas, kita kalau misalnya daring ya murni daring saja, memang semua diselesaikan secara daring. Gitu Pak, usul saya. Tadi yang awal-awal diulang betul nggak kedengaran tadi itu. Jadi kalau misalnya sistemnya ada beberapa titik, kemudian ada luring, itu kok nanti dikhawatirkan pemberiannya akan berbeda. Dari sisi mungkin tidak sengaja dari pemateri atau bahkan mungkin tidak sengaja karena dari pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh peserta. Seperti itu. Dan berarti sakjane pesertanya mahasiswa akhirnya dia tanya yang lain-lain yang itu bisa jadi melonjak ke level-level berikutnya. Seperti itu. Dan sepertinya kok
saya bayangkannya repot ya kalau dibuat dalam beberapa titik, dalam hari waktu tertentu seperti itu. Beda kalau dengan daring, kita kumpulkan dengan Zoom, kemudian kita juga ada materi mungkin yang bisa diakses atau diulang dengan bantuan video. Nah, itu mungkin beda lagi, Pak. Jadi kalau usul saya tetap murni ke daring. Ini udah selesai Bu Titin, tiba-tiba mati. Sudah. Oke. Oke ya, kayak tadi ngerujuknya lihat efektif efisiennya daring ya. Betul. Berbayar daring ada 4 level. 4 level. Tadi levelnya kan ada pemula, middle, dan expert. Oh ya. Ini untuk yang, nah kita bikin time schedule deh. Ini sudah mau jam 4 soalnya. Teman-teman, ini ada berapa? Halo. Ya. Itu Pak Wisnu mau bicara itu, Pak. Sedikit saja sebelum ditutup ya kaitannya itu tadi yang maksudnya level itu kan saya tidak mengikuti dari awal ya. Nah ini mungkin perlu juga pertimbangan bersama. Mungkin kita tidak perlu banyak level ya dalam arti kalau ini pendapat saya ya. Nanti monggo dari teman-teman. Jadi karena kita kan tahu persis ya di luar itu kan banyak sekali penawaran yang sifatnya berbayar pun biaya yang dikeluarkan tidak banyak ya, katakanlah rata-rata hanya 50 atau berapa aja. Nah, itu kalau misalnya kita akan membagi-bagi level, itu nanti dasar pembagian level mungkin tadi sudah dibicarakan ya, apakah dari materi atau dari fasilitas yang diberikan itu kan ada poin-poin yang perlu dibedakan ya. Kalau dari materi saya kira kan kemasannya itu perlu disempurnakan dulu karena kan nanti biar tidak tabrakan dalam arti di luaran itu sudah disampaikan dengan nilai yang misalnya free atau malah dipelajari sendiri ya, misalnya itu perlu dikemas lebih jauh hari sehingga tidak menjadi sesuatu yang perlu kita masukkan sehingga ada pembeda di dalam materinya itu. Karena kan kalau di Canva kalau kita mau mengambil peserta jumlah banyak, saya kira kan banyak dari Bapak Ibu guru itu memiliki Canva yang secara otomatis edukasi ya. Jadi nanti Canva Edu, jadi kalau guru tidak akan memperhatikan bahwa akun saya sifatnya pro atau free, saya kira dari Bapak Ibu guru itu tidak terlalu mempermasalahkan. Yang diinginkan kan guru bisa membuat media dengan Canva. Nah, nanti itu yang titik beratnya kan di situ, tidak melihat Canva itu pro, Canva itu edu, atau Canva itu free sebenarnya. Nah, kebetulan kan kita secara otomatis sudah memiliki Canva edukasi dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, itu juga menjadi pertimbangan apakah kita cukup mengoptimalisasi akun itu saja, edukasi dengan Canva edukasi itu sudah bisa, sehingga yang dititik beratkan levelnya nanti di mana nanti, mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Tadi memang kita kalau tadi dari obrolan tadi sebenarnya memang ada beberapa hal ya yang dibahas. Kalau berbayar apa tidak, tadi ada beberapa ide itu kaitan sama fasilitas. Kalau berbayar apa tidaknya. Dampaknya tadi ada yang sertifikat dapat, ada yang tidak dapat gitu. Tadi masih sifatnya obrolan. Kemudian kalau dari leveling tadi yang disebutkan tadi sih kalau saya menangkap menyimpulkan
leveling itu dari sisi materi tadi sebenarnya. Jadi ke materinya di level ini materinya apa, di level ini materinya apa. Tadi masih sebatas itu. Nah, usul saya makanya untuk level ini kan nanti perlu di draft dulu ya. Nanti ini perlu di draft dulu. Levelnya berapa level juga sebenarnya tadi nanti sebenarnya nanti bisa kita renungkan lagi dulu ya, sesuai dengan peta materi yang nanti ada. Ya, karena ini kan kita masih mentah ya, peta materinya kan juga belum ada, sehingga belum bisa kita tata mau dibagi menjadi berapa. Jadi saya tadi masih sifatnya nampung dulu, ada levelnya, tapi nanti pada akhirnya menurut saya endingnya nanti akan kita petakan sesuai peta materi yang nanti kita miliki mau dimasukkan ke berapa level. Itu Pak Wisnu. Jadi nanti untuk levelnya tadi lebih berkutat di materi, kemudian untuk berapa level nanti kita fixkannya kalau kita sudah punya draft peta materinya, baru bisa kita putuskan. Nah, sementara gitu Pak Wismi ya, untuk kaitan sama materi Ya. sama ininya. Karena nanti kalau Oke. kita perdebatkan berapa level dan sebagainya, kalau nggak ada peta materinya juga hanya akan menghabiskan waktu begitu. Iya. Nah ini untuk peta materi tadi saya minta tolong Bu Titin ya. Bu Titin, halo Bu Titin. Halo Pak. Apakah berkenan Bu Titin untuk menjabarkan dulu peta materi Bu Titin? Saya coba ya Pak, saya coba cari referensi dulu. Nanti saya ajukan ke jenengan. Nanti langsung peta materinya dikirim ke grup dulu nggak apa-apa Bu Titin, buat pemantik semuanya. Sambil nanti kita nambah-nambahin. Oke. Ya. Teman-teman, untuk biar kita punya acuan waktu, teman-teman punya gambaran untuk acara kita itu kita gelar kapan? Bulannya aja dulu, barangkali kalau tanggal terlalu mepet. Bulannya kita kejar bulan apa? Februari tengah-tengah. Februari tengah-tengah. Februari tengah-tengah itu gara minggu loh, Pak. Iya Pak, tapi sebenarnya ini pas persiapan April Pak. Oh gitu ya. Februari. Iya sebenarnya. Ya tapi emang 2 minggu ya paling nggak Februari akhir, kalau misalnya poster saja masih bisa dikebut, didadekke, dipakai di kelas, carikan tanda tangan kepala sekolah, iso maju Pak April. Apa coba April itu tadi? Ayanto, iki. Ya. Nah aku apa ngedokne Pak? Ngedokne Bu E. Nek aku November ya. Oke, sementara kalau minggu kedua itu mepet banget ya Pak Yanto, kita sudah tanggal 31, draft kurikulumnya juga belum ada. Ya sudah kalau gitu mungkin setelah rapopo untuk maju Pak. Yaitu tanggal 20 sampai tanggal 24 rentangnya. Minggu ini biar Bu Titin gambarkan. Kalau saya lebih kecenderungan di bulan Maret kalau saya ya. Kalau di Bantul itu kan ini kan banyak yang persiapan ASPD, persiapan kalau yang olahraga itu ya POR dan sebagainya. Walaupun itu bukan menjadi patokan ya, tapi kan kesibukan dari guru khususnya di kelas 6 itu memang di ASPD ya sekarang. Tapi ya kalau misalnya terlalu mepet, nanti takutnya kita sendiri yang kepondal-pondal dan nggak siap materinya. Oke, berarti kalau mungkin ya tadi seperti yang disampaikan Wisnu mungkin aman ya Maret lah. Kita tidak usah mengejar untuk target Pak ya. Jadi supaya kita juga persiapannya matang. Setuju. Oke. Ya. Awalnya kita lihat hilalnya di bulan Maret dulu ya. Itu bukan kontak. Hilalnya Maret. Oke. Maret kan bisa minggu pertama Pak Yanto. Nanti tanggal 27 Februari sampai 3 Maret juga itu masih Maret. Februari iya sih. Monggo aja. Oke, nanti sementara kita akan bisa melihat lebih jelas
nanti saat Ibu Titin nanti sudah mulai menggambar draft ininya, nanti untuk ngejarnya bagaimana, saya kira nanti itu akan lebih enak karena kunciannya nanti ada di situ dulu, ada di materinya. Khawatirnya kita nggak siap, terus orang-orangnya juga nggak siap kan. Ya, teman-teman, untuk pertemuan pertama kali ini kita sudah ada beberapa titik. Beberapa titik kesepahaman. Yang pertama nanti kita bikin Canva, kemudian nanti untuk materi dan peta level nanti akan dicoba dirangkai oleh Bu Titin dulu pada minggu ini ya Bu Titin ya. Semoga minggu depan kita sudah bisa kumpul lagi Bu Titin ya. Ya, insya Allah, Pak. Kemudian nanti kalau Bu Titin sudah jadi langsung di-share aja ya Bu Titin ya, untuk kita diskusi di grup. Oke. Kemudian nanti kita settingnya berbayar, berbayarnya berapa burung terfikirkan. Nanti barangkali Bu Marni wis duwe gambaran-gambaran arep 200.000 opo pira ben cepet sugih. Kemudian nanti sistemnya pakai daring. Kemudian nanti kita coba laksanakan, kita target awal di bulan Maret ya. Nanti kalau bisa cepat ya Maret awal, kalau nggak bisa ya tengah Maret mungkin gitu. Biar nanti kita setnya nggak terlalu lama, juga nggak terlalu buru-buru. Oke, barangkali Bapak Ibu sudah sesuai kesepakatan jam 4 kita selesai, apapun berapa lama mulainya jam berapapun, yang penting jam 4 kita selesaikan karena kudu jemput. Kudu absen tutup. Oke, kita akhiri teman-teman dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.